إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah masjid syarif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga pagi ini kita dapat menjalankan kewajiban kita yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjung dan kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian sebelumnya masih terkait dengan tolak. Sudah dibahas sebelumnya tentang definisi tolak, siapa yang berhak untuk mentalak dan apa syarat laki-laki yang boleh mentalak dan siapa istri yang bisa ditolak, kapan saatnya bisa ditolak ya. Sekarang kita masuk kepada apakah tolak harus ada saksi. Kalau nikah harus ada saksi. Tapi di saat terjadi perceraian, apakah harus ada saksi? Di sini ada dua pendapatnya. Mayoritas ulama jumhur dari ahli sunnah wal jamaah tidak harus ada saksi. Kenapa? Karena banyak sekali kejadian talak di masa Rasulullah itu tidak ada saksi. Ya. Di samping itu talak ya tidak seperti nikah. Kalau nikah menghalalkan yang haram maka perlu saksi ya. Karena hidup serumah laki dengan perempuan yang tadinya haram ya harus ada saksi. Jangan sampai orang nilai kumpul-kumpul. Tapi kalau ini dipisahkan ya, memisahkan nggak perlu ada saksi ya. Jadi memisahkan justru yang tadinya halal jadi diharamkan gitu kan. Tapi kalau menghalalkan yang haram ini harus ada saksi. Pendapat yang kedua, mazhab Syiah ya. Syiah berpendapat bahwa harus ada saksi. Mereka dalilnya dari Al-Quran di surah Al-Talaq. Kalau saya nggak ingat di ayat berapa ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastashhidu syahidaini min rijalikum" ya. Dan mintakan kesaksian dua orang yang ada di antara kalian. Jadi mereka berdalilkan ini bahwa talak harus ada saksinya. Saya lebih cenderung kepada pendapat jumhur karena hukum asal dalam pernikahan adalah dilarang. Di saat seorang suami mengucapkan talak hubungan suami istri, setelah itu meragukan. Ya, kalau meragukan hukumnya apa? Kembali kepada hukum asal. Kaidah dalam ilmu fikih, hukum asal pernikahan adalah haram. Ya, jadi di saat meragukan harus dipisahkan. Ya. Di saat meragukan harus dipisahkan. Jadi di saat suami sudah mengucapkan talak, walaupun tidak ada saksi, maka hubungan mereka sudah meragukan. Kalau sudah meragukan, pisahkan. Ya. Kembali kepada hukum asal pernikahan, hukum asalnya adalah diharamkan sampai benar-benar yakin bahwa itu dibolehkan. Ya. Bahwa pernikahan masih ada. Jadi di saat meragukan, pisahkan. Ya. Jadi dan umumnya talak itu diucapkan oleh suami ya berdua biasanya, nggak ada saksi ya. Jadi nggak perlu ada saksi, karena kalau harus ada saksi banyak sekali pernikahan yang talaknya itu terjadi antara suami dan istri di rumah nggak ada saksi sama sekali. Kalau kita katakan nggak sah ya, setelah talak itu pernikahan mereka sudah meragukan ya, maka kembalikan kepada hukum asalnya bahwa pernikahan adalah diharamkan sampai ada dalil yang meyakinkan bahwa mereka masih boleh ya. Jadi saya lebih cenderung kepada bahwa talak tidak harus ada saksi ya. Tidak harus ada saksi. Jadi di saat suami mengucapkan talak maka sudah sah ya. Seperti yang saya sebutkan kemarin bahwa SMS aja gitu kan, seorang suami SMS kepada istrinya sah gitu kan. Walaupun bahkan misalnya dia SMS masih pending, aku ceraikan engkau gitu kan, dia tunjukkan kepada handphone istrinya. Pas dia send pending,
talak yang sudah terjadi. Talak yang sudah terjadi, ya. Enggak bisa lagi bertanya, kalau mau bertanya rujuk, ya. Jadi intinya jangan dipermainkan, ya. Saya sadar dalam kitabnya Fikih Sunnah dia dicenderung kepada pendapat Syiah, ya. Syiah itu apa bedanya Fikih Syiah dengan Fikih Ahlus Sunnah? Syiah itu dia dalilnya kebanyakan dia ngambil riwayat-riwayat dari Ahlul Bait. Mereka nggak menerima dalil-dalil riwayat dari selain Ahlul Bait. Nah, ini makanya mereka konsisten dengan apa? Bahwa harus ada saksi. Kenapa dalam Al-Quran harus ada saksi? Dan dalil dari Ahlul Bait, riwayat Ahlul Bait umumnya memang harus ada saksi, ya. Tapi kalau kita lihat dari sahabat yang lain, ya, mereka kebanyakan mengatakan bahwa tidak harus ada saksi. Ini seperti pendapat Ali bin Abi Thalib. Ali saat mendengar ada yang menceraikan istrinya, dia bertanya, apakah harus saksi? Ya, dikatakan bahwa tidak. Lalu Ali mengatakan, pergi kepada istrimu, kalau sudah sah. Nah, ini riwayat dari Ali yang mereka pegang, ya. Ada lagi Imran bin Husain. Nah, ini bukan dari apa? Bukan dari Ahlul Bait. Tapi mereka pegang ini kalau telah menceraikan tidak sesuai sunnah. Tapi ini ada tidak mengisyaratkan bahwa harus ada saksi juga, ya. Yang ketiga dalilnya dari Muhammad Al-Baqir, cucunya Rasulullah juga, ya. Setiap talak yang ada saksi di masa istri suci dari haid tanpa disetubuhi terlebih dahulu, maka suaminya berhak selama belum berakhir 3 kali haid. Setelah itu talaknya tidak sah, ya. Jadi Muhammad Al-Baqir, ya, itu cucunya Rasulullah, mengatakan bahwa talak yang tidak ada saksinya tidak sah, ya. Makanya Syiah, ya, berpendapat bahwa talak harus ada saksi. Tapi yang benar adalah menurut saya wallahu a'lam seperti pendapat jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa talak tidak harus ada saksi. Karena talak memisahkan, ya. Kalau menggabungkan dua orang yang tadinya haram hidup serumah, nah ini harus ada saksi, ya. Jangan sampai orang kirain mereka berhubung. Tapi kalau untuk memisahkan tidak, ya, tidak harus ada saksi. Tajis dan ta'liq ada dua jenis talak, ya. Dari segi talaknya pakai syarat atau tidak, ya. Tajis adalah talak tanpa syarat. Nah ini berlaku, ya, otomatis. Aku ceraikan engkau, nah ini langsung otomatis, ya. Tapi kalau ta'liq pakai syarat, ya. Nah ini kadang-kadang misalnya gitu kan lagi marah sama istrinya gitu kan, dia bilang awas keluar rumah cerai. Nah ini istri jangan melakukan apa yang dia bilang, ya. Kalau dilakukan cerai terjadi, ya. Itu namanya ta'liq. Nah itulah yang kita tulis di sirah ta'liq talak, ya. Ta'liq talak itu talak dengan syarat, ya. Di situ dituliskan jika aku tidak memberikan nafkah selama 6 bulan berturut-turut, itu syaratnya. Kalau itu terjadi, ya. Dan istri keberatan, ya, dia mengadukan ke pengadilan dan pengadilan mengabulkan, ada 4 syaratnya di situ. Maka jadi salah satu. Nah itu makanya sirah ta'liq talak itu kepentingan perempuan di situ, ya. Misalnya suaminya meninggalkan 6 bulan berturut-turut gak nafkahin sama sekali, dan dia keberatan mengadukan ke pengadilan, pengadilan mengabulkan, otomatis talak satu keluar, ya. Walaupun dia mengucapkan talak, ya. Nah itu talak ta'liq namanya, ya. Jadi kalau seorang mengatakan sesuatu dengan syarat, ya, talak, tapi dengan syarat tertentu, syarat terjadi, otomatis talak berlaku, ya. Walaupun suaminya nggak mengucapkan talak. Jadi kalau suami tanda tangan, ya, tanda tangan berarti menceraikan dengan tulisan, ya. Diucapkan berarti menceraikan dengan ucapan, ya. Sirah ta'liq talak itu kalau dia tanda tangan maka itu berlaku, ya. 6 bulan berturut-turut dia tidak menafkahi istrinya, istri keberatan, ngadu pengadilan kabulkan, otomatis talak satu, ya. Itulah namanya talak ta'liq, ya. Tapi kalau talak tajis itu tidak ada syarat sama sekali, ya. Jadi ada dua, dari segi talak itu apakah ada syarat atau tidak. Kalau pakai syarat maka dilakukan dengan ta'liq talak atau talak ta'liq, ya. Talak dengan syarat, ya. Dengan syarat-syarat terjadi otomatis, ya. Walaupun dia tidak mengucapkan talak lagi, ya.
Pokoknya kamu keluar rumah sekali saja, gitu kan? Talak, saya ceraikan. Ya. Tiba-tiba udah setahun setelah itu, ya, dia keluar tanpa izin, gitu kan misalnya. Berlaku, ya, walaupun suami udah nggak menjaga lagi, karena dia pakai syarat tadi, ya, keluar rumah tanpa izin, cerai, gitu kan misalnya. Makanya hati-hati jangan mengucapkan talak seperti itu, ya. Tadi hukumnya talak ada bertalak ibu jatuh talak jika syaratnya terjadi. Tapi ada masalah ini mengatakan tidak berlaku. Saya lebih cenderung kepada tetap terjadi sama saja dia mengucapkan. Di saat syaratnya terpenuhi, ya otomatis dia seolah-olah mengucapkan talak kepada istrinya. Pembagian talak ditinjau dari sisi bisa rujuk atau tidak. Setelah ditalak ada dua kemungkinan, ya bisa rujuk atau tidak. Nah di sini ada dua pembagiannya. Ada talak roji, yaitu talak yang dilakukan oleh suami di mana ia berhak untuk rujuk kembali selama masih dalam masa iddah. Ini talak roji. Talak roji itu talak satu dan talak dua. Jadi kalau seorang suami menceraikan talak satu dan talak dua, talak satu itu artinya baru satu kali selama pernikahan dia mengucapkan talak, itu namanya talak satu. Talak dua sudah dua kali dia mengucapkan kata talak selama dalam pernikahan. Itu talak dua. Talak satu, talak dua, selama dalam masa iddah itu suami masih bisa rujuk. Selama dalam masa iddah. Tapi kalau sudah habis masa iddah, ya udah selesai pernikahan. Ya. Selesai pernikahan. Masa iddahnya udah saya tulis di situ, ya. Nanti masa iddah 3 kali head kalau seandainya masih dalam usia head. 3 bulan kalau tidak dalam usia head, artinya udah menopause, ya. Atau kalau hamil sampai melahirkan, ya. Hamil sampai melahirkan. Jadi setelah satu dalam dua, selama masa iddah suami bisa rujuk. Rujuknya dengan apa? Rujuknya bisa dengan ucapan, bisa dengan langsung perbuatan, ya. Artinya terjadi hubungan suami istri berarti rujuk, ya. Kenapa? Karena istri selama dalam masa iddah dalam satu dalam dua itu masih berstatus istri. Dia baru berpisah, ya. Baru terjadi talak itu kalau sudah habis masa iddahnya. Setelah habis masa iddah mau balik lagi dia nikah baru lagi talak satu talak dua, ya. Itu yang terjadi pada hakim sebelumnya, ya. Jadi hakim dengan teknik ini itu nikah baru dia, ya. Kenapa? Karena sudah habis masa iddah. Tapi masih talak satu talak dua, gitu kan? Talak satu atau talak dua, maka dia nikah baru. Nikah baru dengan nikah ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, gitu kan, sama seperti semula, ya. Istri berhak, ya. Kalau sudah habis masa iddah, suami mau balik lagi dengan nikah baru, istri berhak tolak, ya, karena bukan istrinya lagi. Kalau dia terima nikah baru, nikah lagi, gitu kan. Kalau nggak terima ya udah selesai, ya. Jadi sama dengan laki-laki yang lain. Itu talak bagi. Talak bagi adalah talak satu dan talak dua. Masih dalam masa iddah, suami bisa rujuk. Habis masa iddah, masuk kepada nomor 2, talak bain. Ya, kalau sudah habis masa iddah, bain. Bain itu artinya berpisah. Ya, talak bain yaitu talak yang dilakukan oleh seorang suami yang tidak dapat rujuk kembali, tidak bisa rujuk. Jadi talak satu, talak dua. Kalau sudah habis masa iddah, bain. Ya, tidak bisa rujuk kecuali dengan nikah baru. Tapi kalau talak 3 itu bain juga, tapi bain bainunah kubra. Bukan hanya nggak bisa balik, perempuan harus nikah dengan laki-laki yang lain. Ada di kopi yang sebelumnya. Iya, kemarin saya sudah ada ini, ya. Jadi ini tambahan sebelumnya, ya. Jadi sudah ada di yang sebelumnya. Sebelumnya sudah saya kopikan, ya, belum selesai kemarin. Ini yang saya apakan, saya tambahkan aja itu, ya. Tambahan. Kalau dia habis masih ada tambahannya, gitu kan. Pembagian talak biasanya dari sisi sesuai sunnah atau tidak. Jadi nah ini bain, ya, bain ada 2, ya. Ada bain surah, bainunah surah. Itu habis talak 1, talak 2. Habis masa iddah, bain bainunah surah. Bainunah surah artinya kalau mau gabung lagi nikah baru. Tapi kalau talak 3 itu bain bainunah surah. Kalau bain bainunah surah nggak bisa nikah lagi dengan suami sampai perempuan nikah dengan orang lain dulu. Nikah dengan orang lain tanpa perjanjian, udah terjadi hubungan suami istri dan diceraikan secara alami.
gitu kan, bukan karena permintaan suami yang pertama gitu kan, diceraikan secara alami, habis masa iddahnya, ya mereka nggak rujuk lagi, baru boleh balik kepada suami pertama. Nah itu dari Rasulullah ya, habis talak 3, kalau talak 1 talak 2, habis masa iddah baik Rasulullah, ya masih bisa balik tapi tidak baru. Kalau nggak paham bisa ditanyakan nanti ya. Pembagian talak ditinjau dari segi sesuai sunnah atau tidak. Jadi talak dari segi bisa rujuk atau tidak, ada tolak roj'i, ada tolak baik. Ada tolak sunni, ada tolak bid'i ya. Dari segi sesuai sunnah atau tidak. Ada dua, ada tolak sunni, ada tolak bid'i. Sunni sesuai sunnah, bid'i bid'ah tidak sesuai sunnah. Tapi dua-duanya sah ya. Dua-duanya sah. Tapi kalau tolak sunni ya tidak berdosa ya. Tapi kalau tolak bid'i berdosa ya. Menceraikan dalam masa bid'ah itu berdosa. Tolak sunni yaitu talak yang terjadi di masa yang dibolehkan untuk menceraikan. Kalau harus terjadi perceraian, bukan dianjurkan bukan ya. Kalau harus menceraikan, talak yang terjadi di masa yang dibolehkan untuk menceraikan. Kapan dibolehkan? Di saat istri telah digauli setelah akad ya. Habis akad nikah, udah malam pertama gitu kan, ternyata cekcok gitu kan, mau menceraikan sudah boleh ya. Mau menceraikan sudah boleh, bukan dianjurkan bukan ya. Oh dianjurkan enggak ya, sebaiknya jangan ya. Kalau cekcok udah nggak bisa gabung lagi ya udah cerai sudah boleh ya. Tapi setelah berhubungan ya. Itu yang pertama. Dan diceraikan yang kedua, diceraikan dalam keadaan suci setelah haid sebelum dia melakukan jima. Istri haid gitu kan, habis haid ya, sebelum melakukan hubungan suami istri, ternyata cekcok gitu kan, ya, mau diceraikan udah dibolehkan, ya. Tapi sebelum berhubungan, kalau udah berhubungan bid'ah, ya. Jadi setelah haid, istri belum digauli, diceraikan. Nah, itu termasuk masa yang dibolehkan kalau menceraikan. Ya. Yang ketiga, diceraikan dengan talak 1, mentalak istri dengan 1 kalimat talak, bukan dengan 3. Ya. Bukan langsung, engkau saya ceraikan talak 3, gitu kan? Itu bid'ah talak 3. Ya. Jadi sunnahnya, ya, aturannya 1-1, gitu kan? Aku ceraikan engkau, gitu kan? Kemudian dalam masa berikutnya aku ceraikan lagi, gitu kan? Jadi 1-1, jangan langsung 3, ya. Kalau langsung 3 bid'ah namanya, ya. Bid'ah. Tapi bid'ah juga sah, ya. Bid'ah juga sah. Jadi 3 masa tadi adalah ada talak bid'i, yaitu talak yang tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan aturan. Pertama, setelah akad tersebut dilakukan sama sekali, habis akad nikah, belum malam pertama sudah diceraikan, nikah, ya. Tidak sesuai aturan, sah tetap sah, ya, tetap sah, gitu kan? Tapi talaknya langsung talak baik, jadi nggak bisa rujuk lagi. Talaknya langsung talak baik, tidak bisa rujuk lagi, dan tidak ada iddahnya sama sekali, tidak ada iddahnya. Ada buktinya, laki-laki nikah, gitu kan? Ya, belum malam pertama dia cuma menyakiti, ya. Nah ini bid'ah, ya, tidak sesuai sunnah, ya. Langsung diceraikan gitu kan. Nah itu talaknya otomatis langsung baik, selamanya nggak bisa balik ya. Yang kedua, di saat haid, diceraikan istri dalam keadaan haid, itu bid'ah, tidak sesuai aturan. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, pernah dia menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Kata Rasulullah, ya Umar, murhu falyuraji'ha, perintahkan kepada Abdullah untuk merujuk kepada istrinya. Ya, karena itu bukan masa yang baik untuk dia menceraikan istri. Dan ceraikan istrinya kalau dia mau ceraikan di saat dia suci atau dalam keadaan hamil, ya, dalam keadaan hamil. Dari sini ulama sepakat bahwa hamil boleh diceraikan, ya, boleh diceraikan. Kalau harus terjadi perceraian, kalau itu bukan, ya. Lu kenapa di saat haid itu bid'ah, gitu kan? Kalau yang pertama tadi karena nyakitin perempuan yang belum digauli sudah diceraikan. Di saat haid bid'ah, kenapa? Karena masa iddahnya itu berkurang. Kan masa iddah itu 3 kali haid. Di saat diceraikan dalam keadaan haid berarti udah berkurang, bukan 3 haid, 2,5, ya. Karena haidnya udah berjalan, ya. Haidnya udah berjalan. Jadi kurangi jatah iddah, ya. Jadi jatah iddahnya jadi berkurang. Nah itu makanya
bid'ah. Rasulullah tidak bolehkan, tapi tetap sah, ya? Tetap sah. Kenapa sah? Berdasarkan hadis tadi Nabi mengatakan, ya Allah perintahkan kepada Abdullah untuk rujuk kepada istrinya. Rujuk menunjukkan talaknya telah terjadi, ya. Tapi diajarkan oleh Rasulullah jangan menceraikan di saat haid, gitu kan? Yang ketiga, talak bid'ah adalah setelah bersih dari haid kamu telah melakukan bid'ah. Habis bersih, udah berhubungan suami istri, diceraikan istrinya, nah itu bid'ah. Sah tetap sah, gitu kan? Tapi bid'ah artinya tidak sesuai aturan. Kenapa? Karena di saat istri sudah digauli habis haid, bersih dari haid dia sudah digauli, istri bertanya-tanya, iddah saya berapa lama, gitu kan? Karena ada kemungkinan hamil, ada kemungkinan gak hamil, ya. Jadi dia harus menunggu sebulan baru tahu berapa iddahnya, ya. Nunggu masa haid berikutnya. Kalau dia haid berarti dia masih haid 3 kali haid. Kalau dia tidak haid berarti dia hamil, gitu kan? Jadi di saat diceraikan dia tak tahu iddahnya berapa lama. Jadi menyebabkan mudarat perempuannya, ya. Jadi itu makanya bid'ah, ya. Apakah talak pisah? Jumhur ulama mengatakan sah, ya. Jadi tetap sah. Dalilnya tadi hadis Ibnu Umar tadi. Kata Rasulullah, ya Umar, ya, perintahkan kepada Allah untuk rujuk kepada istrinya. Kenapa? Karena dia menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Kalau mau ceraikan dalam keadaan suci atau dalam keadaan hamil, ya. Ulama sepakat kalau hamil boleh diceraikan. Kalau harus diceraikan, ya, ketimbang apa anaknya terganggu, gitu kan? Ya, ikut terus setiap hari gitu kan, hari sebelum kan hamil, ya udah, ya. Jadi cerai lebih baik ketimbang makan hati terus, gitu kan? Sementara ada janin di dalam perutnya. Talak saat sakit, seorang suami yang menceraikan saat dia sakit dan belum kemungkinan. Ini kemarin ada kasus, gitu kan? Seorang suami dia bilang bahwa istri saya sudah saya ceraikan, ya. Jadi 2 tahun yang lalu, katanya, ya. Saya sudah ceraikan istri saya 2 tahun. Dia punya istri 2. Dia punya istri 2, gitu kan? Jadi udah menjelang meninggal, gitu kan? Lagi mendata apa warisannya, gitu kan? Ya. Kata orang kan istrinya ada 2, gitu kan? Dia mengatakan, istri saya yang kedua itu saya ceraikan, ya. Nah itu apa hukumnya? Dilihat kapan dia menceraikan. Kalau dia menceraikan dalam kondisi sakit, ini ada hukumnya, ya. Ada 2 kemungkinan. Pertama, sakitnya belum terlihat tanda-tanda kematian, ya. Jadi kalau dia menceraikan dalam kondisi sakit, sakitnya sakit biasa, demam biasa, ya, maka itu cerainya terjadi. Tapi kalau dia ceraikan dalam keadaan sakit yang ada tanda-tanda kematian, sudah sakit parah, gitu kan? Dia merasa udah nggak ada harapan hidup lagi, dia ceraikan, istrinya nggak berlaku, ya, nggak berlaku. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia punya niat yang tidak baik supaya istrinya tidak dapat memisah, ya. Jadi sakit telah terlihat tanda-tanda kematian, maka talaknya tidak berlaku berdasarkan hadis Ali. Beliau tidak menggunakan talak yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, ya. Utsman bin Affan di saat dia sakit sudah menjelang meninggal, dia ceraikan istrinya. Kata Ali, enggak, saya tidak berlakukan itu, ya. Karena ada kemungkinan dia berniat buruk pada istrinya, ya. Jadi supaya istrinya tidak dapat warisan. Jadi itu ada kaidah fikih, ya. Kaidah fikih mengatakan melakukan sesuatu sebelum waktunya, ya. Jadi tidak dalam waktunya maka itu dibatalkan, ya. Tidak dalam waktunya maka dibatalkan, ya. Jadi seorang suami menceraikan istrinya di saat waktu di mana ada kemungkinan dia punya niat buruk, maka karena niat buruknya maka dibatalkan, itu, ya, dibatalkan cerainya. Suami menjalankan talak kepada istrinya, sudah saya bahas kemarin, ya. Jumhur jatuh talaknya, ya. Kadang-kadang orang lagi ribut di rumah, gitu kan, ya, tiba-tiba kata istri cerai, ya udah terserah kamu dah, gitu kan, ya udah cerai jadi, ya. Jadi jangan sembarangan kita serahkan kepada istri. Jumhur mengatakan sah, ya, walaupun mazhab Zahiri mengatakan tidak sah. Suami menjalankan talak kepada orang lain sama, ya. Kadang-kadang orang ngobrol sama teman, gitu kan, ya, kamu kayaknya bagusnya istrimu diceraikan aja dah, ya udah terserah kamu, gitu kan. Hati-hati, ya. Di saat temannya bilang, ya udah cerai aja, cerai, ya. Karena dia sudah serahkan kepada temannya, ya. Nah ini tidak boleh, ya. Talak dilakukan oleh pengadilan ada beberapa kondisi di mana
pengadilan berhak menceraikan. Ya. Pertama, suami tidak menafkahi istri. Nanti saya sudah sebutkan ya. Apalagi kalau suami sudah mengucapkan talak dan sudah tanda tangan, ya. Suami tidak menafkahi selama 6 bulan, istri berangkat gaduh pengadilan berhak untuk menceraikan. Yang kedua, suami menghilang, ya, dengan syarat istri ngadu dulu ke pengadilan, ya. Ngadu ke pengadilan nanti akan menentukan menghilangnya kemana, ya. Kalau menghilangnya ke tempat yang kemungkinan dia sudah meninggal, ya, dia bongkong gitu kan, ya. Ternyata di dalam daftar ini masuk dalam pesawat MH370 gitu kan. Nah ini ada kemungkinan meninggal, ya. Nanti pengadilan yang merasakan gitu kan. Jadi menghilangnya kemana nanti pengadilan yang meninggal. Kemana dia menghilang, bongkong gitu kan. Dilihat tulis MH370 ada nama dia gitu kan. Nah itu pengadilan bisa memutuskan jelas gitu kan. Berarti udah meninggal. Yang ketiga, suami dipenjarakan. Istri berhak mengadu pengadilan. Ya, suami saya dipenjarakan, dihukum dengan hukuman penjara 3 tahun berturut-turut, dia kayak 3 tahun. Ya, saya nggak kuat, gitu kan. Nah, ini pengadilan bisa memutuskan, ya. KDRT, ya. Tapi tempat ini harus ada buktinya, ya. KDRT kekerasan dalam rumah tangga, pengadilan berhak menceraikan kalau terbukti memang ada kekerasan dalam rumah tangga. Masa kita wanita yang meninggal wafat suami 14 hari. Kalau orang meninggal, ya, istrinya ada kesahihannya 14 hari. Selama 14 hari, istri tidak boleh menikah, ya. Kemudian tidak boleh keluar rumah kecuali terpaksa, ya. Jadi dalam kondisi terpaksa sekali bekerja, gitu kan, ya. Jadi dan nggak boleh berhias, ya, 14 hari. Ada masa berkabung dari itu namanya masa iddah, ya. Iddah. Jadi jika wanita ini kalau suaminya 4 bulan 10 hari. Yang kedua, jika wanita yang masih dalam usia haid 3 kali haid. Kalau jika wanita yang menopause sudah nggak haid lagi 3 bulan, ya, berganti dari 3 haid tadi. Yang keempat, jika wanita yang hamil hingga dia melahirkan. Selama dalam masa iddah, istri berhak nafkah, ya. Nah ini kemarin ada kejadian seperti ini, ada perempuan suaminya meninggal, gitu kan. Apakah dia punya hak disisihkan dari warisan itu untuk biaya hidupnya? Saya bilang kalau meninggal, ya, itu tidak ada lagi kecuali warisan. Tapi kalau diceraikan, nah itu ada, ya, namanya mut'ah, ya. Mut'ah itu pemberian sukarela dari suami kepada istrinya untuk dia bisa bertahan hidup. Nah itu namanya mut'ah, ya. Jadi mut'ah pemberian dari suami, ya, kepada istrinya sesuai dengan kemampuan. Berdasarkan firman Allah, wa matti'uhunna 'alal musii'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Berikan mut'ah kepada mereka para istri, ya, sesuai dengan kemampuan. Bagi yang rezekinya luas sesuai dengan keluasan rezekinya, dan bagi yang rezekinya sempit sesuai dengan kesempitan rezekinya. Jadi ada mut'ah. Tapi kalau meninggal tidak ada, ya. Meninggal ada warisan dia, ya. Ada warisan. Tapi kalau diceraikan biasa, itu ada kewajiban bagi suami memberikan mut'ah, ya. Mut'ah itu bukan nikah mut'ah, tapi mut'ah adalah pemberian sukarela dari suami kepada istrinya, ya, sesuai dengan kemampuannya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya, Pak? Nggak ada. Ya, ada mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sedikit pertanyaan Ustaz, tadi dikatakan soal rujuk apabila masih dalam masa iddah, itu katanya bisa langsung, ya, terus bisa bercampur lagi suami istri dengan ikrar sendiri mungkin, ya. Tapi menurut undang-undang perkawinan sekarang, karena orang bercerai dikeluarkan surat talak resmi, itu walaupun dalam masa iddah, kalau dia kembali harus dilaporkan juga kantor urusan agama karena membatalkan surat perceraian itu. Jadi kayaknya untuk tata laksananya sesuai dengan undang-undang perkawinan yang ada tidak sesederhana itu, karena bisa juga menimbulkan fitnah yang jadi
dengan surat yang resmi. Jadi walaupun dalam masa idah dia harus menyatakan kembali lagi rujuk secara resmi itu dan dilaporkan ke kantor urusan agama atau pengadilan agama. Oke, terima kasih ya. Jadi sama dalam hal kasus talak dengan kasus rujuk juga ya. Sebenarnya pengadilan hanya untuk mengesahkan secara administrasi. Tapi berlakunya itu sejak suami mengucapkan kata talak ya. Kadang-kadang suami sudah mentalak gitu kan, tapi pengadilan belum ketok palu gitu kan. Nah itu ketok palunya itu cuma untuk mengesahkan saja ya. Kapan berlaku idahnya? Sejak suami mengucapkan kata talak ya. Jadi kalau ada ketok palu pengadilan hanya untuk mengesahkan ya, hanya mengesahkan untuk mereka cerai. Nah biasanya di pengadilan iddahnya pun dihitung sejak ketok palu ya. Kadang-kadang udah setahun yang lalu gitu kan. Nah ini udah setahun yang lalu iddahnya udah habis gitu kan. Jadi yang berlaku adalah kapan suami mengucapkan kata talak. Sama begitu juga rujuk ya. Rujuk itu kapan suami mau rujuk ya. Rujuk dia punya hak ya sebelum habis masa iddah sejak dia ucapkan. Adapun ketok palunya pengadilan hanya untuk mengesahkan mereka sudah rujuk kembali. Ya, betul Ustaz, tapi sesuai dengan undang-undang karena ada talak yang menyatakan masa iddah itu berlaku dihitung menurut undang-undang menurut sah ketok palunya tadi. Masalahnya akan timbul apabila walaupun dia ikrarkan talak sudah lama, ketika dia akan menikah lagi dengan orang lain berdasarkan talak itu penghulu tidak berani menikahkan walaupun masa iddahnya menurut syar'i sudah selesai. Tapi kalau menurut undang-undang yang berlaku masa iddah itu dihitung dari syarat yang disahkan. Nah ini problemnya timbul kalau terjadi hal seperti itu. Jadi kan dia mau menikah lagi, dilihat data dari surat talak, penghulu tidak berani menikahkan. Jadi ya memang benar gitu kan. Jadi kalau mau nikah lagi gitu kan dia harus ada bukti bahwa benar-benar sudah ditalak gitu kan. Benar-benar sudah ditalak, sudah habis masa iddah. Itu secara administrasi saja gitu kan. Tapi kalau dia mau nikah lagi secara syar'i bisa langsung ya. Jadi bisa langsung tapi administrasinya menunggu surat talaknya resmi keluar gitu kan. Ya, surat talak resmi keluar. Nah ini harusnya gitu kan. Harusnya di saat suami mengucapkan talak gitu kan pengadilan langsung ketok palu saat itu terjadinya. Ya. Jadi nggak bisa nggak bisa ditunda gitu kan. Kalau udah ada keputusan jatuh talaknya dihitung sejak suami mengucapkan pertama. Cuman yang terjadi di Indonesia ya, walaupun suami sudah mengucapkan talak, di saat ketok palu suruh ucapin lagi ya, suruh ikrar talak lagi di depan hakim ya. Nah itu tapi karena itu hanya untuk administrasi tidak dianggap talak yang kedua bukan ya, tidak dianggap talak yang kedua. Jadi harusnya ya pengadilan Indonesia menanyakan kamu udah mengucapkan talak sejak kapan? Di situlah dihitung ya. Karena sejak mengucapkan talak itu terjadi talak ya. Berdasarkan hadis yang saya sebutkan sebelumnya, 3 kalimat atau usul tidak bisa dimainkan ya. Di saat dia subuh main-main subuh juga. Jadi secara Islam saya mengatakan secara Islam ya. Tapi kalau secara untuk administrasi ya ini bisa aja ya. Jadi dia bisa aja nikah lagi, tapi nikah di bawah tanah. Tidak ada surat penyerat. Nanti baru setelah surat cerainya keluar baru bisa diurus administrasi. Karena tahun lalu saya ada mengurus pernikahan orang yang sudah ditalak di Saudi Arabia. Ternyata wanita di sana nggak berani menikah, tidak mau menikahkan karena alasan masa iddahnya itu menurut akte talak belum selesai. Ya. Jadi untuk menikahkan itu kita sudah kompletkan surat-surat dari pengantaranya, tapi ternyata mereka tidak berani, harus tunggu masa iddah menurut akte talak itu selesai. Ya mungkin karena apa di sana memang iddahnya belum selesai gitu kan. Kalau iddah belum selesai nggak boleh gitu kan. Iddah dijatuhkan talak secara syar'i udah lama lebih. Itu akte cerai itu buat baru dan belum sampai 3 bulan 10 hari. Waktu itu kita mau menikah di Masjidil Haram, dan bawah itu, tapi guru di sana nggak berani sampai di itu. Guru di Arab Saudi atau guru di Indonesia? Mau menikah laginya di Masjidil Haram. Iya.
Jadi cerainya di sini. Yang menikahkan itu pengurus dari orang Arab Saudi atau orang Indonesia. Kantor urusan kamu perwakilan di sana. Iya, perwakilan. Iya. Itu perwakilan kan mesti ikutin aturan kita. Iya. Ikutin aturan dan undang-undang di sini. Ya. Tapi kalau pengadilan Arab Saudi saya kira nggak seperti itu. Ya. Nah, cuma di sini kita karena terlambat kadang-kadang memutuskan untuk talaknya itu terlambat. Ya. Jadi dia udah menceraikan setahun yang lalu. Ya masih ada pertemuan kadang-kadang suami istri nggak hadir gitu kan, sehingga tetap kalau talaknya tertunda ya. Padahal idahnya sudah habis gitu kan. Kalau pemerintah Arab Saudi saya kira ini ya langsung gitu kan, kapan dia mengucapkan di situ ya. Tapi gimana karena itu kehidupan mereka di sini nanti harus berkaitan dengan berpegangan surat nikah. Ya. Jadi memang kalau amannya tunggu setelah syarat talaknya keluar gitu kan, secara administrasi memang itu baru nikah. Kalau untuk amannya gitu kan, tapi bukan berarti dia tidak boleh nikah, bukan ya. Sama dengan orang nikah sendiri, secara hukum nggak boleh sah, tapi secara agama sah gitu kan. Orang nikah sendiri, secara hukum nggak sah, ya dia berzina gitu kan. Tapi secara syar'i sah gitu kan, karena ada walinya, ada saksinya, ada ijab kabulnya, ada maharnya gitu kan, sah gitu kan. Jadi mungkin dibedakan antara sah secara hukum ya dan sah secara syar'i ya, secara syar'i. Kalau mau hati-hati dua-duanya tunggu sampai memang resmi ada surat cerai baru dia bisa nikah lagi ya. Kalau mau amannya seperti itu. Kalau dia udah nggak buru-buru gitu kan, wah saya mau nikah cepat gitu kan. Nah, ini gimana? Secara syar'i nggak bisa ya. Secara syar'i halal gitu kan ya. Yang mau menghalalkan halal, yang mau menghalalkan haram gitu kan. Jadi kalau udah halal gitu kan, karena idahnya udah lama gitu kan, dia udah ceraikan. Kalau cuma tetap kalau pengadilannya yang terlambat gitu kan. Wallahu a'lam ya. Jadi kalau mau amannya memang kita tunggu sampai pengadilan mengeluarkan surat cerai, baru nikah lagi setelah habis masa iddah ya. Jadi memang kalau untuk perwakilan Indonesia dia gitu aturan Indonesia. Saya juga dulu termasuk yang menikahkan juga gitu kan, karena saya kerja di perwakilan ya. Jadi ikut aturan Indonesia ya. Orang mau nikah mana surat cerainya gitu kan. Kamu status sebelumnya menikah gitu kan. Kenapa? Karena dia tidak menyaksikan ya. Khawatir nanti belum diceraikan gitu kan. Makanya tunggu surat cerainya baru bisa dia menikahkan. Tapi kalau orang tahu gitu kan, tahu orang di depan mata gitu kan, dia memang udah cerai gitu kan, cuma pengadilan lama nah itu ya bisa langsung dinikahkan. Ya, kalau orang pengadilan, orang perwakilan sana kan hati-hati dia ya. Hati-hati karena nggak tahu ini orang siapa gitu kan. Benar nggak dia udah cerai? Mana bukti kamu udah cerai gitu kan? Jadi hati-hati boleh ya. Hati-hati boleh. Kalau khawatir dia belum diceraikan oleh suaminya, minta surat cerainya dulu. Baru dinikahkan ya. Setelah surat cerainya habis masa iddah, baru dia boleh dinikahkan lagi. Ya. Oke, ya silakan. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Ada satu keadaan begini Pak Ustaz. Jadi suami istri, si suami sudah mengucapkan talak, lepas dari emosi atau tidak, sudah berlaku. Dalam perjalanannya ini kan harus diproses hukum. Cuma dalam perjalanan mungkin suami berubah kemudian dia tidak mau menceraikan, tapi dia tetap pergi ke kantor agama. Oleh kantor urusan agama, alasannya belum bisa diterima karena dia tidak menafkahi. Jadi disarankan oleh kantor agama, katanya ini lemah, jadi yang harus menuntut itu dari pihak istri. Menurut Pak Ustaz bagaimana? Oke. Jadi dia menceraikan istrinya, tapi pengadilan agama tidak menerima karena alasannya tidak menafkahi. Jadi alasan nikahi harusnya dari istri gitu. Ini kembali kepada hukum talak ya. Pertama bagaimana hukum talak.
talak itu hukum asalnya adalah makruh. Makruh itu artinya sebaiknya jangan terjadi talak gitu kan. Tapi talak bisa jadi haram. Haram artinya dilarang gitu kan. Dilarang di saat suami menceraikan tanpa sebab, ya. Tapi walaupun dilarang, talak tetap terjadi, gitu kan? Tetap sah. Ya, ulama sepakat tetap sah walaupun haram, gitu kan? Jadi walaupun diharamkan dia menceraikan, seorang suami menceraikan istrinya tanpa sebab, ya, itu hukumnya haram. Haram tapi talaknya tetap terjadi, tapi dia berdosa. Dia menceraikan istrinya tanpa sebab sama sekali, berdosa dia. Berdosa tapi talaknya tetap terjadi. Talaknya tetap terjadi. Nah ini kalau tadi itu dia apa? Karena disebabkan sebenarnya di saat suami menceraikan istri tidak harus dia memberi alasan, ya. Kenapa? Karena nikah itu sebenarnya amanah, ya, titipan. Jadi di saat ijab qabul antara suami dengan mertua, ya, dengan wali, itu dia menyerahkan amanah anaknya kepada suami. Sama aja dengan menitip, ya, menitipkan anaknya kepada calon suaminya. Orang menitipin barang gitu kan, Pak saya titipkan barang gitu kan. Terus tiba-tiba dia bilang, oh maaf saya sudah tidak sanggup lagi. Orang yang menitipkan harus terima balik, ya. Terima balik karena itu titipan dia tidak sanggup lagi gitu kan. Tidak, oh kenapa ini tidak sanggup? Gak ada hak yang menanyakan. Sebenarnya di dalam hukum Islam seperti itu, ya. Jadi titipan. Jadi di saat wali ijab qabul itu kan ijab itu artinya mewajibkan kepada suami untuk menggantikan posisinya sebagai orang tua, ya, sebagai wali. Suami qabul itu artinya menerima titipan itu, ya, menerima kewajiban itu, menerima titipan itu. Di saat mungkin dia misalnya dia nggak sanggup lagi, gitu kan, dia balikin lagi, ya. Tidak ada orang yang diberikan hak untuk menanyakan kenapa yang dia sanggup, gitu kan. Jadi amanah, jadi sama dengan amanah di situ. Jadi sebenarnya di dalam Islam tidak ada hak, cuma kalau dia mengembalikan, artinya dia menceraikan tanpa sebab sama sekali dia berdosa, ya, berdosa, ya, karena dia sudah menyediakan amanah, gitu kan. Tapi kalau seandainya ada sebabnya, ya, tidak ada sebabnya. Kalau sebabnya karena istri kurang taat kepada Allah, ya, justru dianjurkan dalam Islam menceraikan, ya, tidak taat kepada Allah, sholat yang kita lakukan ini, ya, justru sunnah dia untuk menceraikan. Tapi kalau istri baik-baik, solehah gitu kan dia ceraikan, ya, nah ini makruh bagi dia, artinya sebaiknya jangan menceraikan, ya. Jadi prinsipnya tidak harus talak itu dari permintaan istri. Kalau istri yang minta cerai, nah ini lain lagi hukumnya, nanti akan masuk pada khulud. Istri minta cerai, cerainya pun beda, ya. Jadi nggak sama dengan ini bisa rujuk. Kalau cerainya karena permintaan istri nggak bisa rujuk, itu namanya talak bain, cerai berai, ya. Jadi kalau istri yang minta cerai, kalau dalam hukum Islam, ya, kalau permintaan dari istri dan suami kabulkan, ya, maka talaknya tidak ada talak raj'i lagi, talak bain, ya, bain. Jadi artinya nggak bisa balik lagi. Kalau mau balik lagi nikah lagi, nikah awal, ya, nikah awal. Jadi talaknya talak bain. Jadi pengadilan tadi ya salah sebenarnya, dia harus mengharuskan istri yang minta, gitu kan, istri minta cerai, ya. Jadi kenapa? Oke, terima kasih, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita diskusi lagi, ya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.